Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Fajrin Salim dengan NIM 4103 762 11003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keempat saya dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bu Siti. Oke, di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu itu job sheet yang sudah saya buat. Oke. Nah, di sini itu job sheet pembuatan desain user interface. Jadi judul website yang saya buat itu bernama Study Blitz yang akan bergerak di bidang akademik seperti itu. Jadi kayak websitenya itu akan memberikan beberapa materi atau beberapa fitur yang bakal bermanfaat untuk para siswa, terlebih untuk siswa kelas 3 SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi. Nah, alasan memilih judul tersebut itu untuk memberitahu pengguna bahwa web ini adalah web yang dapat membantu pengguna dalam hal belajar yang terletak pada kata study-nya yang di awal itu. Dan blitz-nya itu untuk menandakan kayak istilahnya itu kayak blitz kamera deh gitu. Jadi kayak kita tuh belajarnya bakal belajar kilat tapi dengan baik juga gitu, dengan lengkap dan baik. Oke. Pesan yang ingin saya sampaikan melalui website ini tuh diharapkan aplikasi berbasis web ini dapat bermanfaat bagi pengguna terutama pelajar SMA yang akan mempelajari materi untuk masuk ke perguruan tinggi atau yang sekarang itu disebut dengan SBMPTN ya. Nah, jadi saya itu punya beberapa referensi web yang saya jadikan acuan untuk pembuatan web ini. Yang pertamanya itu dari websitenya Zenius, salah satu platform belajar online yang ada di Indonesia. Di situ banyak banget fitur lengkap untuk membantu para siswa untuk belajar. Kedua itu dari websitenya Meet. Terus yang ketiganya itu Kuiper. Kuiper juga sama kayak Zenius, itu salah satu platform belajar online yang disediakan yang ada di Indonesia gitu. Nah, keunggulan website saya itu yang pertama, tampilannya unik dan enak dipandang. Sesuai dengan apa yang seharusnya ya, kalau web itu kan emang harus enak untuk dilihat gitu. Yang keduanya itu dapat memudahkan pelajar SMA dalam mencari materi untuk belajar, terutama materi SBMPTN. Yang ketiga itu cepat, praktis, dan mudah untuk diakses oleh semua orang gitu. Nah, keamanan yang saya terapkan itu yang pertama dari username-nya dan password ketika penggunanya login itu tidak akan terlihat secara langsung ketika sedang menginputkannya. Jadi kalau misalkan jadi hal ini tuh mengantisipasi bila ada user yang mengaksesnya itu di luar gitu. Jadi biar lebih privasi dan tidak dilihat oleh banyak orang. Yang kedua itu link URL yang disembunyikan sesuai hak akses user. Sebenarnya dari keamanannya sendiri itu belum saya terapkan sepenuhnya karena website yang saya buat itu belum masuk ke database. Jadi masih basicnya aja. Untuk target user yang akan menggunakan website saya ini, website ini ditargetkan kepada para pelajar, terutama pelajar SMA yang sudah naik ke kelas 3 gitu. Karena sebentar lagi akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Di sini ada desain awal yang saya buat. Nah, di sini itu saya mengusung tema berwarna pink. Kenapa berwarna pink? Agar warna pink ini kan bisa dimaknai sebagai warna yang penuh dengan kesan persahabatan, kehangatan, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin kayak penggunanya itu merasakan kalau misalnya website ini itu bersahabat buat adik-adik semuanya. Oke, di sini itu ada nama websitenya. Di sini juga ada bintang-bintang. Di sini itu kayak merepresentasikan kalau misalkan kita itu bisa jadi siswa yang cemerlang gitu, kedudukannya tuh bisa tinggi. Nah, yang ini tuh ada username dan password yang bisa
diakses oleh para siswa. Oke, dari halaman kedua yang saya buat ini, tampilannya seperti ini ya. Dari header kiri atasnya itu ada nama websitenya sendiri, yaitu Study Blitz. Terus di sini itu ada fitur home. Di home itu ada apa aja sih? Nah, dari fitur home-nya ini itu di situ akan tampil beberapa materi yang benar-benar highlight recommend untuk dipelajari oleh para siswa atau adik-adik yang ingin mempelajarinya gitu, materi SBMPTN-nya. Nah, ataupun ada beberapa quotes atau motivasi agar lebih semangat lagi dalam belajarnya. Terus ini ada fitur materi. Di sini itu saya akan memasukkan beberapa materi yang sudah saya kotak-kotakan sesuai dengan materi dari SBMPTN itu sendiri atau seleksi masuk perguruan tingginya itu sendiri. Di sini itu ada banyak banget materi yang mungkin bisa user akses selama ada di website ini. Terus yang ketiga itu ada fitur teman. Jadi kita itu tidak hanya belajar online secara mandiri atau sendiri, tapi kita juga bisa terhubung dengan teman-teman lain yang menggunakan website ini juga. Nah, yang keempat itu ada fitur unduhan. Fitur ini dimaksudkan untuk mengunduh materi-materi yang sekiranya mungkin ingin dilihat secara offline. Nah, yang terakhir itu ada fitur motivasi. Yang kita tahu nih ya, sebagai pelajar tuh kalau misalkan kita terlalu mempush diri kita untuk belajar, kan kadang kita jadi demot gitu atau demotivasi, gak ada semangat lagi gitu buat belajar. Nah, fungsi dari motivasi ini itu agar meng-up semangat belajar adik-adik semuanya. Nah, ini penjelasan dari warnanya itu, untuk warna soft pink itu dipakai agar tampilan terlihat lebih menarik atau bersahabat untuk adik-adik semuanya. Warna emas yang ada di bintangnya itu dipakai agar tampilan tidak monoton, jadi nggak pink semuanya gitu. Dan yang ketiga itu warna kuning pucat, dipakai untuk merepresentasikan warna dari bintangnya itu sendiri, seperti warna emas juga sih sebenarnya. Nah, untuk warna hitamnya itu, warna hitam dipakai agar tampilan terlihat lebih simple atau elegan. Terus yang terakhir itu ada warna putih, dipakai agar tampilan terlihat lebih simple. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan websitenya. Nah, ini website yang saya buat, tampilannya akan seperti ini. Jadi sini itu di centernya itu ada nama websitenya Study Blitz. Terus ini tuh ada username atau password yang bisa diisi oleh user. Nah, seperti yang saya jelaskan, kalau misalkan dari websitenya itu ada keamanan yang sekiranya itu bakal, kalau misalkan kita ketik passwordnya itu tidak terlihat di hadapan publik atau di umum gitu. Nah, oke, di sini saya akan coba untuk login. Karena websitenya itu belum masuk ke database, jadi kita di sini tuh masih kayak bebas itu untuk memasukkan username atau passwordnya. So, itu kita coba login atau sign. Di sini itu ada button sign yang bisa diklik oleh produser. Nah, ini tampilan kedua seperti yang tadi saya jelaskan. Ada fitur home, materi, teman, unduhan, maupun motivasi. Nah, sudah. Di sini juga ada logout bottom. Kalau misalkan user ingin keluar dari website ini, misalkan gini, ya seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan codingan yang saya pakai. Di sini itu saya memakai 3 bahasa, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Ini codingan yang saya buat. Terus ini untuk mainnya. Study Blitz. CSS-nya dan fontnya juga gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan yang mungkin saya sengaja, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.